Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dari teori behavioristik. Nah, jadi teori behavioristik ini merupakan suatu bentuk perubahan tingkah laku pada siswa dalam hal kebiasaan dan pola pikir baru sebagai akibat dari adanya respon dan stimulus. Stimulus di sini merupakan suatu rangsangan, itu merupakan segala bentuk apapun yang disampaikan guru kepada pembelajar. Sedangkan respon adalah bentuk tanggapan dari siswa mengenai apa yang disampaikan oleh guru. Nah, berikut ini adalah alur terjadinya suatu perubahan tingkah laku pada saat proses pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu adanya dorongan. Di sini siswa merasakan keingintahuan pada hal yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya ada stimulus, yaitu sebuah rangsangan terhadap apa yang akan terjadi suatu perubahan atau suatu masalah. Selanjutnya ada respon, yaitu reaksi siswa dalam menanggapi suatu stimulus tersebut. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu reinforcement atau penguatan. Nah, di sini guru akan mengulang stimulus tapi dengan bentuk yang berbeda-beda agar siswa bisa melakukan reaksi yang sama sehingga mereka bisa mendalam dalam suatu hal yang telah menjadi tujuan awal pembelajaran. Saya akan menjelaskan tentang teori koneksionisme. Yang pertama, pengertian koneksionisme. Teori belajar ini dikemukakan oleh Edward Lee Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949. Disebut dengan koneksionisme, di mana pembelajaran merupakan hasil pembentukan hubungan-hubungan atau koneksi-koneksi antara stimulus atau rangsangan dengan respon atau tanggapan. Teori ini disebut juga dengan trial and error. Pada teori trial and error ini berlaku untuk semua organisme. Organisme diberi keadaan atau situasi yang baru yang belum pernah dialami sebelumnya, maka secara otomatis organisme akan memberi respon berupa tindakan yang bersifat mencoba-coba atau trial. Selanjutnya, jika tindakannya dilakukan atau respon menimbulkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus respon dari seseorang atau organisme semakin kuat. Sedangkan jika tindakan yang dilakukan atau respon menimbulkan efek yang tidak memuaskan, maka hubungan stimulus respon dari seseorang atau organisme lainnya semakin melemah. Hal tersebut dikarenakan jika suatu tindakan atau respon menimbulkan efek yang memuaskan, hubungan stimulus respon dari seorang atau organisme semakin kuat dikarenakan mereka beranggapan bahwa dari beberapa respon yang mereka coba-coba tadi, yang paling tepat adalah respon tersebut untuk memperoleh efek yang memuaskan tadi. Untuk menguji teorinya tersebut, Thorndike melakukan percobaan terhadap seekor kucing yang sedang kelaparan dan ditempatkan dalam kandang yang terdapat jeruji atau celah-celah kecil sehingga kucing tadi bisa melihat makanan yang berada di luar kandang. Tujuannya adalah ketika kucing tadi diletakkan dalam kandang, kan dia tadi dalam kondisi kelaparan, dia akan mencari beberapa cara dengan coba-coba tadi untuk dapat keluar dari kandang dan mengambil makanan di luar kandang tersebut. Pada awal percobaan dibutuhkan waktu yang sangat lama, beberapa kali kucing mengitari kandang untuk menemukan jalan keluar. Setelah percobaan tersebut diulang, dibutuhkan waktu yang lebih cepat untuk kucing dapat menemukan jalan keluar dari kandang dan mengambil makanan tersebut. Halo, saya Ilham Hadi Arbain, NIM 1802526111066. Di sini saya melanjutkan presentasi dari teman saya dan saya membahas tentang materi pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik adalah sebuah teori yang berada di dalam aliran psikologi behavioristik. Seperti yang kita tahu, meyakini bahwa perilaku individu disebabkan oleh pengamatan belajar yang berbeda. Behavioristik meyakini kalau kepribadian kita dibentuk karena pengalaman dan lingkungan sekitar kita. Dan pengkondisian klasik dari Pavlov menegaskan keyakinan ini. Fakta pengkondisian klasik.
Pengkondisian klasik ini pada mulanya ditemukan oleh Ivan Pavlov. Beliau adalah seorang fisiolog dari Rusia ketika sedang melakukan penelitian eksperimen mengenai proses produksi air liur pada anjing peliharaannya. Ia melihat bahwa anjing tersebut tidak hanya merespon berdasarkan kebutuhan biologis atau rasa laparnya, tapi juga sebagai hasil dari respon belajar yang kemudian disebut sebagai pengkondisian klasik. Cara kerja pengkondisian klasik di sini dibagi menjadi 3 fase ya. Yang fase 1 yaitu sebelum pengkondisian. Di fase ini, pengkondisian klasik membutuhkan stimulus tak terkondisi. Jika dilakukan, akan memperoleh respon. Contohnya, yaitu memincingkan mata. Itu adalah sebuah refleks yang terjadi karena mata tertiup. Tiupan inilah yang disebut stimulus tak terkondisi, karena stimulus ini sudah menghasilkan respon tanpa harus dikondisikan. Kemudian ada fase kedua, yaitu selama pengkondisian. Di fase ini, stimulus terkondisi akan diberikan ke subjek, lalu diikuti dengan stimulus tak terkondisi. Ini dilakukan berulang kali. Di sini, stimulus yang dulunya tidak menghasilkan respon, pelan-pelan akan memunculkan respon. Dan yang terakhir, fase ketiga, yaitu setelah pengkondisian. Di fase ini, stimulus terkondisi yang sebelumnya tidak memancing respon, akibat selalu dikaitkan dengan stimulus alami, akhirnya bisa memicu respon. Dalam hal ini, memincingkan mata karena aba-aba. Respon yang kita munculkan disebut respon terkondisi. Disebut respon terkondisi karena respon ini hasil pengkondisian kita, bukan refleks alami. Halo, perkenalkan nama saya Michael Zonik Sukismo Tupang, 907 dari mata kuliah Belajar Pembelajaran. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya membahas materi tentang kontiguitas. Kontiguitas sendiri ditemukan oleh Edwin Ray Guthrie, seorang ahli psikologi terkemuka. Edwin Ray Guthrie menyatakan bahwa if two experiences occur simultaneously or in immediate succession, one of them being repeats either as a sensory experience or as a memory was capable of calling up the author. Smith and Guthrie 1921. Dengan demikian dibutuhkan suatu stimulus yang menghasilkan respon yang diinginkan, sehingga ketika stimulus tersebut itu dilakukan kembali, maka dapat dihasilkan respon yang sama pada waktu stimulus pertama dilakukan. Nah, sebuah teori dapat dikatakan mutlak jika dilakukan eksperimen terlebih dahulu. Maka Guthrie melakukan eksperimen tersebut dengan dimasukkan seekor kucing ke dalam sebuah puzzle box. Dari hasil eksperimen tersebut dapat ditemukan beberapa prinsip kontiguitas, diantaranya seperti yang pertama, organisme selalu melakukan sesuatu sehingga timbul kebiasaan. Yang kedua, instruksi yang diberikan harus spesifik saat belajar, melakukan kebiasaan terhadap gerakan tertentu. Yang ketiga, respon yang akan dilakukan merupakan respon yang terakhir dilakukan dan harus benar. Yang keempat, asosiasi akan lebih kuat apabila ada pengulangan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Dewantari. Saya akan menjelaskan teori pengkondisian operan. Pengkondisian operan atau operan conditioning pertama kali dikemukakan oleh E.L. Thorndike pada tahun 1911, kemudian dikembangkan oleh D.F. Skinner yang mengungkap bahwa suatu tingkah laku bukan hanya sekedar respon terhadap stimulus, tetapi suatu tindakan yang disengaja. Operan conditioning adalah suatu proses penguatan perilaku yang mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai keinginan. Prinsip umum dalam operan conditioning yaitu setiap respon yang diikuti dengan stimulus yang menguatkan cenderung akan diulang, dan stimulus yang menguatkan adalah segala sesuatu yang memperbesar rata-rata terjadinya respon operan. Berikutnya kita akan bahas juga konsep utama pengkondisian operan menurut Skinner. Ada dua, yaitu penguatan atau reinforcement, dan yang kedua hukuman atau punishment. Yang pertama, penguatan ada dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penguatan itu? Penguatan adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ada dua macam penguatan
Konsep yang kedua adalah hukuman atau punishment. Hukuman adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku atau apa saja yang membuat suatu respon atau